Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Karawang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya diberikan dan dicurahkan kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada siang hari ini setelah kita melaksanakan kegiatan sholat duhur secara berjamaah, kembali kita hadir dalam rangka thalabul ilmi di Masjid Agung yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita yang disertai dengan niat yang ikhlas senantiasa mendatangkan curahan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan kultum di hari yang ke-8 di bulan Ramadan, ke-8 ke-9 8. Biasanya kalau bulan Ramadan itu hari-harinya selalu hafal. Jangankan harinya, jamnya pun selalu dihafal. Hari ke-8. Insyaallah saya akan menyampaikan materi mengenai puasa dan kebersihan jiwa manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa kita diperintahkan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Tujuannya adalah kita mendapat manfaat, mengambil manfaat. Di samping untuk mendidik jiwa kita menjadi orang muslim yang bertakwa, sekali juga kita dididik Allah untuk memiliki kebersihan jiwa. Bersih jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk yang bisa merendahkan kehormatan manusia. Di antara jiwa yang buruk itu adalah sifat-sifat yang meruntuhkan martabat kita sebagai manusia. Di antaranya adalah sifat al-ujub, merasa hebat, bangga dengan diri sendiri, atau at-takabbur. Takabbur itu menolak kebenaran, batrul haq, dan merendahkan orang lain. Di antara sifat dan jiwa yang buruk itu ada sifat al-hasad, dengki. Di antara jiwa yang buruk itu adalah sifat riya atau pamer. Seluruh sifat-sifat itu kalau dimiliki oleh manusia bisa meruntuhkan kehormatan manusia, bahkan kita tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang kita banggakan itu sesuatu yang baik menurut kita. Puasa itu dilatih agar kita memiliki jiwa yang buruk, agar kita memiliki jiwa yang bersih dan terhindar dari jiwa yang buruk itu. Di dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa manusia yang senantiasa membersihkan dirinya, jiwanya dari sifat-sifat yang kotor, dari sifat-sifat yang buruk, akan dimasukkan ke dalam jannatul ma'wa. Di samping itu juga Allah akan mengelompokkan manusia tersebut sebagai kelompok manusia yang akan memperoleh kebahagiaan, yang akan memperoleh keberuntungan, yang akan memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Di dalam surat Al-A'la, misal Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang yang memiliki kemampuan berusaha membersihkan jiwa itu masuk dalam golongan orang-orang yang bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang tazakka, membersihkan jiwanya, wa dzakara asma rabbih, lalu suka berzikir, menyebut nama Tuhannya.
kemudian fasalla, lalu dia melaksanakan sholat. Ini 3 poin ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama, Allah menyebut orang yang membersihkan jiwa, dan orang yang bersih jiwanya itu biasanya suka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Dan orang yang suka berzikir kepada Allah bisa jadi dia suka melaksanakan sholat. Jadi 3 hal ini saling berkaitan. Tetapi orang bisa melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah harus diawali dengan kebersihan jiwa. Gitu. Kalau orang yang tidak sholat, orang yang tidak berzikir, biasanya jiwanya kotor. Gitu. Jiwanya membangkang. Tapi insya Allah kalau orang sudah melaksanakan sholat, itu diikuti oleh kegiatan suka berzikir kepada Allah, diawali dengan jiwa yang bersih. Maka penting memiliki jiwa yang bersih ini menjadi entry point, menjadi titik awal kita mengabdi kepada Allah. Orang-orang yang memiliki sifat buruk, jiwanya buruk, itu menentang Allah, menentang perintah Allah, bahkan menganggap seluruh yang diceritakan Allah dalam Al-Quran sebagai sebuah dongeng belaka. Jadi jangankan sholat, jangankan puasa, dia tidak percaya dengan apa yang Allah nyatakan karena jiwanya kotor. Maka memiliki jiwa yang bersih ini sesuatu yang harus dipelihara oleh kita. Misal, orang yang memiliki jiwa yang buruk, takabur, sombong. Padahal sombong itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan tidak boleh dimiliki oleh manusia. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, at-takabburu ridai, paman akhoda ridai falyatabawwa maq'adahu minan nar. Takabur itu adalah selendangku, kata Allah. Maka barang siapa yang mencoba mengambil selendangku, bersiap-siaplah dia untuk mengambil tempat di dalam neraka. Gitu ya. Jadi takabur itu adalah jiwa yang buruk. Orang yang memiliki jiwa yang buruk, bersifat takabur, maka Allah nyatakan kelak tempatnya di neraka. Meskipun yang disombongkannya, yang ditakaburkannya menurut dia sesuatu yang baik. Itu jadi bahayanya. Kemudian jiwa hasud, orang yang dengki. Orang yang memiliki sifat dengki, menurut Nabi, meskipun amal baiknya banyak, tetapi kedengkiannya itu bisa menghapus seluruh amal-amal baiknya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ittaqul hasad, kata Nabi, hindarilah sifat dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanat, karena kedengkian itu, sifat buruk dengki itu bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul haqab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi meskipun kita sholat, meskipun kita banyak silaturahmi, meskipun kita banyak melaksanakan puasa, menurut hadis ini, kalau kita memiliki sifat buruk, jiwa buruk berupa dengki, maka kebaikan-kebaikan itu bisa hancur karena sifat itu. Maka sifat buruk, takabur, dengki itu tidak boleh dimiliki. Bisa merusak tatanan kehormatan manusia. Begitu juga sifat ria, pamer. Yang tentu kalau orang pamer itu sesuatu yang dianggap baik, yang ingin dilihat oleh orang banyak. Tidak mungkin orang memamerkan keburukan, biasanya orang memamerkan kebaikan. Dia pamerkan sedekahnya, pamerkan sholatnya, kan begitu ya. Pamerkan hajinya, yang baik-baik. Tetapi orang yang suka pamer memiliki sifat buruk, jiwa buruk bersifat ria, maka sifatnya itu bisa menyebabkannya dia menjadi celaka. Misal di dalam surat Al-Ma'un ada orang yang memamerkan sholat. Sholat kan sesuatu yang baik, tetapi kalau orang memamerkan sholat, dia dengan sholatnya merasa lebih baik dari orang lain, lalu merasa lebih dekat kepada Allah dengan berusaha merendahkan orang lain, maka tempatnya adalah di neraka jahanam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholatnya lalai dan ria. Al-wel itu menurut ulama tafsir disebut sebagai
al-wadil ladzi yasiru bihi sadidu ahli jahannam, satu lembah yang dialiri oleh neraka jahanam. Jadi berarti orang yang sholat dan riya itu tempatnya di neraka jahanam. Jadi seperti itu sifat-sifat buruk itu, jiwa yang buruk itu. Orang kalau puasa agak susah pamernya ya. Pamer puasa, kumaha pamer puasa? Meludah terus. Kalau sholat tuh pamernya gampang. Misal orang yang pamer sholat tuh kalau sholat sendirian cepat, tetapi kalau di depan orang banyak tiba-tiba melambat, takbirnya juga mantap. Kalau sholat sendiri mah tidak ada orang banyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kalau di depan orang banyak, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, mantap. Takbir lagi seperti orang yang pernah mukim di Arab 8 tahun, itu kan? Ada kemungkinan. Nah, memang itu penjelasannya seperti itu dalam tafsir. Orang yang sholat itu diantaranya kalau sholat sendirian dia cepat, tetapi kalau sholat di depan orang banyak tiba-tiba melambat. Nah, itu menunjukkan dia ingin disebut orang yang sholatnya khusyuk. Bahkan kalau sholat Idul Fitri gitu kan, bukan sholatnya saja yang memamerkan, sarungnya juga dipamerkan. Cara memamerkan sarung ya capnya tidak dicopot, anyar kene kan, mereknya di belakang, ini nggak gantung, gitu ya. Kalau merek sarungnya dicopot, diganti sama merek lain, pakai merek Cosmos, gitu. Orang bingung dia sarung atau kipas angin, saking ingin kelihatan. Nah, jadi sifat pamer itu sesuatu yang membahayakan karena menggambarkan jiwa yang buruk. Jadi takabur, riya, lalu hasud itu sesuatu yang harus dihindarkan dari kehidupan kita, karena kita akan menyesal jika itu semua bercokol di dalam jiwa kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan menyampaikan kisah 3 orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan tetapi diliputi jiwa yang buruk, akhirnya dia tiga kelompok manusia itu diseret ke dalam neraka. Insya Allah itu akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pada siang hari ini menjadi sebuah renungan pada kita, ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini dengan sungguh-sungguh mengharapkan ridho Allah, bisa membersihkan jiwa kita, membebaskan jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk yang bisa meruntuhkan kehormatan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan jiwa kita menjadi bersih, akhirnya kita menjadi orang-orang yang dinyatakan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, dan Allah janjikan bahwa surga dengan segala kenikmatan di dalamnya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, dan itu mudah-mudahan adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.